Halo sedulur pemilih, senang sekali hari ini dapat bertemu lagi dengan ini podcast. Bersama saya Dwi Prasetyo, anggota KPU Kabupaten Wonogiri. Tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang dan kali ini pembahasan kita adalah tantangan PDPP di Kabupaten Wonogiri. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Ketua Divisi Data dan Informasi, Bapak Paulus Widianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Dwi dan selamat siang juga seluruh rekan kawan-kawan pemilih di Kabupaten Wonogiri dan semua yang menyaksikan podcast kita ini. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. selalu ceria. Ini sudah keliling-keliling untuk monitoring PDPP, Pak Paulus. Ya, kalau monitoring karena sekarang eranya efisiensi, ya kita kebanyakan monitoringnya secara daring ya. Tapi Ya. yang bisa luring kita hanya beberapa saja dan hari ini kebetulan kita bisa monitoring ke KPU Wonogiri. Ya. Ini suatu kondisi yang menyenangkan sekali bisa mampir ke KPU Wonogiri yang sudah direhab kantornya. Alhamdulillah. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pak Paulus sudah berkenan untuk monitoring ke KPU Kabupaten Wonogiri. Sedulur pemilih, sebelum kita lebih dalam ataupun lebih jauh membahas kaitan dengan PDPP, kita mungkin perlu berkenalan lebih dalam, Pak. Walaupun mungkin kalau di tingkatan provinsi Pak Paul ini kan sudah terkenal, Pak. Tapi di Wonogiri mungkin perlu juga kita berkenalan mungkin dari penyelenggara itu mulai kapan dan bagaimana perjalanannya sampai di KPU provinsi. Ya, baik Mas Dwi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Paulus Widiantoro. Saat ini saya menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Tengah. Ya. Saya masuk ke lembaga KPU itu sejak tahun 2008. Jadi ketika saya masuk sebagai anggota menjadi ketua di KPU Kabupaten Kebumen, di Kabupaten Kebumen ya, 2 periode. Lalu di provinsi saya sejak 2018. Tetapi kalau berbicara kecimpung dalam dunia kepemiluan, saya sudah mulai sejak tahun 1997. Jadi masih zaman di pemilu zaman Orde Baru. Saya termasuk beberapa kawan yang mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saat itu saya masih kuliah dan saya bersama beberapa kawan membentuk KIPP Jawa Tengah. Dan situasi kita pemantauan juga dalam situasi represi yang masih sangat ketat luar biasa. Saya mengampu waktu itu divisi informasi dan dokumentasi. Jadi pemantauan saya memiliki informasi hasil pemantauan dan mendokumentasikan teman-teman hasil pemantauan untuk wilayah Jawa Tengah yang waktu itu kita tidak bisa menjawab semua karena KIPP di kabupaten waktu itu seingat saya baru ada 7 kabupaten yang bisa terbentuk. Jadi memang sebelumnya backgroundnya memang sudah senang berorganisasi aktivis gitu ya. Ya, sejak masuk kuliah saya memang sudah senang berorganisasi. Siap. Baik. Selanjutnya ini sebelum membahas PDPP juga, ini tentunya tidak lepas dari TPS nih. Ya. TPS itu kan kalau dari pemilu ke pemilu sempat terjadi adanya perubahan jumlah pemilih per TPS-nya. Nah, untuk pemilu yang akan datang itu kan dimungkinkan juga ada pemilu nasional dan pemilu lokal. Nanti kira-kira pemilih per TPS itu ke depan seperti apa? Ya, jadi memang untuk jumlah pemilih tiap TPS kita memperlakukan cara berbeda antara pemilu dan pemilihan karena memang undang-undangnya berbeda. Ya. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 satu TPS itu maksimal 500 pemilih kalau Undang-Undang 7.
Tetapi dalam prakteknya hasil simulasi KPU memang idealnya 300. Lalu di pemilihan di undang-undang itu maksimal 800, tetapi hasil simulasi hanya 600 yang ditetapkan. Nah ini sehingga kadang-kadang ada pemilih yang setiap pemilu itu selalu bertanya, saya TPS-nya yang mana ya, TPS berapa ya? Iya. Kemarin di sini kok sekarang pindah ke sini. Betul, betul. Nah, idealnya dan mumpung nanti ini pasca putusan MK nomor 135 itu kan mau tidak mau kita harus punya undang-undang pemilu dan pemilihan yang baru, yang itu akan dikodifikasi dalam satu undang-undang. Nah ini yang saya sebenarnya mengidealkan bahwa jumlah pemilih tiap TPS itu sama. Maka saya juga punya gambaran mengidealkan bahwa besok kita akan punya namanya TPS permanen. Jadi misalnya di pemilu kemarin saya di TPS 1 desa A, besok setiap pemilu kita akan di TPS itu, tidak pindah TPS-nya, kecuali karena suatu hal lokasi pencoblosan TPS itu bisa mungkin berbeda, tetapi penempatan TPS-nya sama. Nah itu yang maka dibutuhkan adalah jumlah pemilih yang ditetapkan sama antara pemilu dan pemilihan. Itu yang ideal saya seperti itu bayangan saya. Yes. Saya berharap nanti di undang-undang yang baru disamakan. Siap. Memang kan TPS itu kan ibaratkan rumah ya, Dan, ya. Iya. Ibaratkan rumah. Jadi mungkin nyambung dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Ini tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PDPP inilah adalah perubahan pemilih yang ada di masing-masing TPS. Iya. Nah, kemudian nanti untuk menjangkau perubahan-perubahan pemilih di tiap-tiap TPS itu dari KPU ini seperti apa? Ya, makanya kita melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data ini tidak mati pada setelah ditetapkan mau pemilu atau pemilihan. Ini kita update terus, kita keluarkan yang sudah tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang baru. Nah, ada kemungkinan bahwa ini akan membengkak dari TPS tadi. Maka di PDPP ini kita belum berbasis TPS. Basisnya tetap masih desa kelurahan. Supaya ini jelas lingkupnya desa, karena kita belum tahu besok pembatasannya berapa. Nah, maka tadi saya katakan, idealnya itu sudah terbagi. Jumlah TPS-nya sekian, maksimal pemilihnya sekian ya di TPS. Nah, sehingga PDPP itu langsung berbasis TPS. Jadi, misalnya Mas Dwi itu di TPS 5 desa tempat tinggalnya, ya besok akan selalu di situ terus. Kecuali TPS itu sudah membengkak melebihi batas maksimal. Barulah itu dilakukan regrouping. Tapi selama tidak melebihi batas maksimal, itu masih bisa dikondisikan bahwa di semua pemilu TPS kita tetap. Itu yang ya sebenarnya mau di arah kedepannya seperti itu. Di PDPP ini. Oke, untuk PDPP ini kan kita sudah melaksanakan dari triwulan 1, 2, 3 memasuki triwulan yang keempat ini. Mungkin dari Dan Paul apa yang perlu dibenahi dari pelaksanaan PDPP yang telah berjalan ini? Ya, bahwa pada dasarnya PDPP ini adalah kesempatan kita untuk melakukan perbaikan terhadap data-data yang kemungkinan pada saat tahapan dengan keterbatasan waktu akhirnya ada 1 atau 2 data pemilih yang tidak sempurna. Nah, pada saat tidak tahapan ini kita PDPP waktu agak longgar, kita bisa melakukan perbaikan terhadap data kita. Itu nomor 1. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa pasca penetapan DPT itu tentu kan ada pemilih yang meninggal dunia. Angka meninggal dunia di masing-masing kabupaten itu kan ada. Berapa sih kira-kira rata-rata? Nah, di tiap desa itu pasti ada. Nah, ini yang setiap bulan harus kita update. Yang meninggal kita keluarkan. Yang pindah dari Kabupaten Wonogiri juga harus kita keluarkan. Lalu juga yang menjadi TNI Polri kita keluarkan. Dan kita memasukkan pemilih baru yang pada bulan ini usianya sudah 17 tahun. Itu kita masukkan. Lalu yang pensiunan TNI Polri atau pemilih yang masuk. Nah, jadi itu prinsip besarnya. Nah, maka apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah proses ini.
perbaikan ini harus pastikan betul. Misalnya kesempatan NIK NKK yang selalu diupdate oleh Pusdatin KPRI. Ada NIK invalid, NKK invalid. Nah, itu harus kita cek betul. Jangan sampai nanti pada saat pemilu ketika sedang tahapan kita tidak akan sempat lagi untuk ngecek ada NIK invalid itu. Lalu yang kedua juga kita membersihkan data kita. Nah, ini yang juga butuh ketelatenan dari teman-teman semua karena mengeluarkan dan memasukkan ini butuh kehati-hatian. Kadang-kadang memang dalam tanda kutipnya kita masih harus menghadapi ketidaktertiban administrasi kependudukan dari masyarakat kita. Orang kalau sudah pindah rumah, selama mikirnya masih sama-sama Wonogiri, dia tidak akan memperbarui KTP. Atau bahkan sudah keluar dari Wonogiri juga, eman-eman KTP ku Wonogiri tidak akan saya pindah. Ini juga kadang-kadang mengacaukan ketika pemungutan data pemilih. Nah, tantangannya bahwa dalam keterbatasan anggaran dan personil pada saat non tahapan, ini butuh kerja keras dan butuh inovasi, melibatkan banyak pihak. Itu yang tantangan ini yang harus segera dihadapi oleh kawan-kawan KPU di kabupaten kota. Baiklah, sedulur pemilih dimanapun berada, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan kaitan dengan PDPP, dan tadi disampaikan memang kalau kaitan dengan pemilih ini tidak bisa terlepas dari administrasi kependudukan ya. Administrasi kependudukan. Maka ketika administrasi kependudukan itu baik, maka nanti akan mengikuti DPT-nya mungkin akan baik seperti itu ya. Kemarin itu kan kita juga melaksanakan Coktas, di data yang diturunkan oleh KPU RI yang kita anggap itu masih belum dapat kita eksekusi secara pasti. Ini kita lakukan Coktas. Dari Coktas yang kita lakukan itu sebetulnya ada pemilih yang secara administrasi kependudukan sudah tidak memenuhi syarat secara de jure, itu sudah bukan warga Wonogiri. Ini apakah secara regulasi tersebut kita sudah bisa kemudian menghapus pemilih yang sudah tidak ber-NIK Wonogiri? Ya, jadi memang tadi data TMS ya terkait dengan mutasi kependudukan, orang pindah keluar, memang harus dipastikan bahwa dia betul-betul sudah pindah kependudukannya, yang diikuti dengan administrasi kependudukannya. Jadi kalau dia bilang hanya pindah gitu, tapi ternyata dia belum mencabut KTP Wonogiri, maka dia masih berhak menjadi pemilih di Wonogiri. Tapi manakala yang bersangkutan sudah mengurus surat pindah, lalu dibutuhkan dengan pencabutan dokumen kependudukan dari Wonogiri, itu sudah bisa kita TMS-kan. Nah, hanya masalahnya ada beberapa kasus yang kita temukan bahwa orang yang sudah tidak ada di data kependudukan, misalnya di Wonogiri, tetapi dia ternyata tidak pernah pindah dari Wonogiri. Artinya itu data yang dinonaktifkan. Karena mungkin biasanya pada penduduk yang sudah berumur, dia memegang KTP terbitan sebelum 2012. Belum elektronik ya? Belum elektronik ya, masih kertas itu ya. Yang ditandatangani oleh camat ya, belum di Sdukcapil. Nah, ini ketika sudah ada kewajiban rekam EKTP, walaupun kalau menurut data dari Disduk Jawa Tengah itu hanya 0, sekian persen ya, tapi masih ada. Itu kemungkinan ketika dia tidak rekam sampai batas waktu 2018 kalau nggak salah, 2018 itu dinonaktifkan. Nah, ini yang harus kita lakukan upaya yang lebih. Jadi tidak serta-merta kita coret, tapi kita pastikan ketika orangnya ada di Wonogiri dan dia tidak pernah pindah ke kabupaten lain, maka kita melakukan fungsi pendampingan kita dengan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan perekaman supaya segera diterbitkan NIK menurut data digital, data kependudukan elektronik. Jadi tidak serta-merta, tetapi manakala dia benar-benar sudah pindah, maka kita keluarkan data data pemilih di Wonogiri. Jadi butuh kehati-hatian ketika kasusnya
orang yang belum ngurus surat pindah, Ya. tetapi datanya sudah hilang. Ya, yang mungkin seperti orang-orang tua itu kadang Iya. karena merasa ya sudah tua, Iya. kadang belum mau untuk direkam. Ya, itu yang saya katakan bahwa tertib administrasi kependudukan belum menjadi kebutuhan yang prinsip di masyarakat kita. Betul. Masih ada sebagian yang masih menganggap saya nggak punya kebutuhan Ya. dengan dokumen ini. Eh, untuk Wonogiri sendiri, Nan, Iya. ini kan memang terkenal dengan kaum Boro, ya, kaum Boro. Kalau di pemilu itu kan kemarin partisipasinya sudah 77. Ya. Tapi untuk pilkada ini 69. Dan juga mungkin untuk pilpres dengan pileg ini juga berbeda angka partisipasinya. Ini kan kaitan dengan menyoblos di tempat yang berbeda Ya. domisili. Kan ada layanan pindah memilih dan Ya. DPTB. Tapi untuk ke depan ini, karena kemarin itu juga ada yang menanyakan, saya ada di Bekasi contohnya, bisa ndak selain memilih presiden itu saya memilih DPR provinsi, DPR RI, DPR kabupaten maupun DPD. Ini regulasinya ke depan itu bagaimana? Ya, memang ini menjadi dilema ya. Banyak kabupaten kota yang mengalami perbedaan angka partisipasi. Tertinggi pasti Pilpres. Iya. Yang kedua adalah DPR RI, provinsi, kabupaten rendah. Apalagi pilkada. Iya. Ya, pasti ada penurunan partisipasi. Sebenarnya bukan karena mereka tidak nyoblos, tetapi karena tidak bisa nyoblos dalam kondisi tertentunya. Iya. Tadi regulasi kita mengatakan bahwa pindah memilih antar provinsi hanya bisa dilakukan ketika untuk pilpres saja. Untuk DPD, DPRD provinsi, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu tidak bisa. Nah, ini yang memang regulasi kita terpaku di situ. Jadi KPU DIY misalnya, terdekat saja. Dia tidak punya surat suara DPD untuk Jawa Tengah. DPR RI juga dia nggak punya. Mereka punyanya DPD DIY dan DPR RI DIY dapil berapanya. Nah, lebih parah lagi adalah ketika pilkada. Bahkan pilkada, orang Wonogiri yang ada di Sukoharjo, ketika dia nyoblosnya tidak bisa pulang ke Wonogiri, dia tidak akan bisa nyoblos untuk pilkada. Kalau pilgub masih batasnya provinsi ya, tetapi kalau untuk pilbub, pilwakot, Iya. batasnya sangat sempit lagi. Jadi itulah kenapa rendah. Nah, memang kalau bicara bagaimana regulasi ke depan, saya tidak bisa berkomentar ya, karena itu nanti menjadi arah kebijakan dari DPR RI dan pemerintah. Tetapi memang kalau kita berbicara adanya istilah dapil, daerah pemilihan, ini tidak memungkinkan. Kita KPU Wonogiri misalnya tidak boleh membuka TPS di Sukoharjo, apalagi di Bekasi tadi, nggak bisa. Jadi memang keterbatasan itu. Maka ketika untuk pilpres yang bersangkutan bisa pindah pemilih, tapi yang lain ya memang satu-satunya jalan adalah memang kembali ke daerah. Ini PR kita. Kecuali nanti saya tidak tahu kedepannya bagaimana kita memakai e-voting. Kalau pakai e-voting tidak ada lagi pembatasan. Jadi orang bisa nyoblos dimanapun, karena itu sistem nanti bisa diarahkan. Oh dia misalnya DPT-nya ada di Wonogiri, Iya. bahkan dapil Wonogiri dapil 1 misalnya. Ya itu nanti bisa pilihannya dia bisa dapat surat suara dapil 1 DPRD Wonogiri. Pilihannya Sehingga di ketika dia situ nyoblos ada. itu pun bisa langsung terakumulasi sini. Tetapi saya tidak artinya berkomentar bahwa itu besok akan seperti itu, karena tergantung bagaimana undang-undang besok yang akan diubah ini. Kayaknya di Senayan pun ada wacana-wacana ataupun masukan kaitan dengan itu ya, Nan? Ya, ada banyak wacana-wacana yang beredar, tetapi kita nanti menunggulah Ya. apa yang menjadi undang-undang yang nanti akan dikeluarkan itu. Siap. Baik, Pak Paul, kalau bicara kaitan dengan daftar pemilih,
ini berkelanjutan ini nantinya ketika di tahapan yang akan datang, katakan 2029 ya, itu untuk penyandingannya seperti apa? Apakah yang dibuat penyandingan itu adalah PDPB ini atau DPT pemilu yang terakhir? Kalau itu yang digunakan DPT pemilu yang terakhir kan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota selama non tahapan ini kan jadi tidak digunakan seperti itu. Ya, di PKPU kita sudah jelas bahwa ketika kita menerima DP 4 akan disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Sehingga penyandingan terhadap DP 4 adalah dari PDPP terakhir besok. Nah, ini pun sudah dilakukan pada pemilu 2024 ini. Jadi DP 4 kemarin disandingkan adalah dengan DPT kalau di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah kan ada pilkada 2020. Ya. Dari itu yang sudah dimutakhirkan dengan PDPP. Jadi yang tidak pilkada 2020 juga itu sudah dimutakhirkan dengan PDPP yang selama ini berjalan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman melakukan PDPP ini artinya tetap akan bermanfaat atau digunakan ya, Dan? Ya, pasti akan digunakan ketika penyandingan itu tadi. Siap, siap. Sebelum jadi bahan coklit. Ya, menarik sekali. Tapi kemarin juga ada, karena sudah PDPP ini sudah dilakukan secara terus-menerus, kemudian ada yang menyampaikan, jadi coklit tidak perlu lagi kalau sudah ada PDPP. Ini menurut Dan Paul seperti apa ini? Ya, undang-undang kita masih mensyaratkan adanya pencocokan dan penelitian. Jadi undang-undang itu masih menyebut ada proses pencocokan dan penelitian. Dan kalau menurut saya coklit tetap relevan karena saya katakan tadi mutasi itu kan harian. Mutasi kemudian itu harian. Ya. Pada saat DP 4, pada saat PDPP terakhir sampai dengan saatnya coklit tentu sudah ada perubahan di masyarakat. Kalau kita bahasa guyonannya aja, kalau kita tinggal di kampung, ya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ada pengumuman kematian melalui toa masjid atau musola itu ada. Nah tentu itu ada. Belum notasi pindah atau keluar, itu akan banyak sehingga coklit ini tetap dilakukan dan memastikan juga di coklit ini bahwa ketika orang ini benar-benar ada di tempat, ada di sini. Jadi proses ini tetap relevan kalau saya coklit. Kecuali kita nanti sudah meningkat lagi ke depannya kalau kita data kependudukannya tunggal sudah digunakan data itu maka tidak ada lagi coklit. Tetapi sepanjang ini kita masih relevan menggunakan coklit. Masih relevan menggunakan coklit. Ya. Ya, terima kasih Dan Paul atas arah-arahannya dan juga pembahasan yang cukup menarik. Saya kira apa yang sudah kita bicarakan siang hari ini mungkin dapat menambah semangat bagi KPU Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan PDPP. Dan mungkin mohon closing statement-nya untuk pelaksanaan PDPP di Kabupaten Wonogiri ini agar bisa berjalan dengan baik, bisa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri ini DPT atau PDPP-nya benar-benar mutakhir, benar-benar valid seperti itu. Ya, terima kasih Mas Dwi dan sedulur pemilih di Wonogiri. Terkait dengan PDPP, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Wonogiri, sangat luar biasa. Tetapi kita tidak hanya berhenti pada puas bahwa kita sudah berbaik. Karena kita akan selalu memperbarui metode-metode kita, mengatasi problem-problem di lapangan, dan tentu ini butuh kerja keras semua pihak, baik KPU Wonogiri maupun semua stakeholder. Stakeholder kita kan ada pemerintah daerah, ada Bawaslu, ada juga rekan-rekan mantan penyelenggara. Ini juga mereka punya andil besar karena mereka harusnya kita rangkul sebagai jaringan partner kita di bawah. Dan juga tidak kalah penting adalah para pemilih sendiri.
Apa yang dilakukan kalau teman-teman pemilih adalah proaktif. Ketika ada perubahan data kependudukan yang bisa mengakibatkan dia menjadi tidak memenuhi syarat, atau ada orang yang dulunya belum masuk sekarang masuk, proaktif melapor kepada KPU Wonogiri nanti untuk ditindaklanjuti, kita cek, kalau sudah betul ya pasti kita masukkan. Jadi saya berharap sedulur-sedulur pemilih di Wonogiri juga aktif cek DPT online, apakah sudah masuk atau belum. Dan ini terutama adik-adik kita di SMA, SMK, ini yang sudah masuk usia 17 tahun pada misalnya bulan ini ya, bulan Oktober 17 tahun. Segera Dicek, apa kalau belum masuk ya nanti dilaporkan kepada KPU Wonogiri untuk dimasukkan. Juga terkait ada data kematian. Nah ini kadang-kadang paling sulit ini, data kematian, tidak ada akta kematian. ya. Orang tidak ngurus ya. Kawan-kawan nanti bisa Wonogiri proaktif dengan pihak desa kelurahan dibuat surat keterangan kematian kolektif untuk dikeluarkan dari DPT kita. Itu Mas Dwi. Terima kasih Dan Paul. Ini kebetulan kami membuat buletin. Ini kita namanya kan target dan daftar pemilih berkelanjutan. Ini kami serahkan kepada Dan Paul untuk ya nanti mungkin suatu saat minta testimoni untuk targetnya. Siap. Gitu. Yang di foto dulu. Oke. Siap. Ya, terima kasih untuk tajudnya. Semoga ini bisa semakin memberikan informasi kepada rekan-rekan pemilih di Wonogiri. Siap. Demikian sedulur pemilih dimanapun berada, sudah beberapa menit kita berbincang dengan Pak Paulus Widiantoro, KPU Provinsi Jawa Tengah. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan ini ada faedahnya, ada manfaatnya buat KPU Kabupaten Wonogiri dan sedulur pemilih dimanapun berada. Akhirnya, saya Dwi Prasetyo, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Membangun Wonogiri melalui demokrasi.